bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada minggu ini kita mau belajar dari firman Tuhan dari Lukas pasal 4 ayat pertama sampai 13. Lukas pasal 4 ayat pertama sampai 13 kami akan membacakan firman Tuhan. Demikianlah firman-Nya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan berikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allah." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan pada minggu ini, hati-hati dengan godaan dunia. Bapak Ibu, iblis pasti mencari kesempatan, mencari peluang untuk dapat mempengaruhi, menggoda agar kita tidak melakukan kehendak Tuhan, tetapi kehendak si jahat. Kapan peluang itu bisa terjadi? Ketika kita lengah, ketika hidup kita penuh persoalan, baik itu keuangan, rumah tangga, pekerjaan, keluarga, anak-anak. Terkadang ketika persoalan menghimpit, disitulah si jahat mulai mencari kesempatan agar kita tidak lagi memuji Tuhan, tidak lagi memuliakan Tuhan, tetapi melakukan apa yang dikehendaki oleh si jahat, melakukan apa yang dikehendaki oleh dunia. Kalau kita melihat Bapak Ibu teks firman Tuhan pada minggu ini, ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, iblis mencobai Yesus dengan situasi Yesus pada saat itu secara jasmani lapar. Iblis mulai mencobai Yesus dengan mengatakan, "Jikalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti." Iblis tahu lapar butuh makanan, sehingga iblis katakan, "Jikalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti." Tetapi apa jawab Yesus, Bapak Ibu? Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Pencobaan berlanjut. Ketika iblis menunjukkan kerajaan dunia, memperlihatkannya, maka iblis berkata,
Sujud dan sembahlah aku, maka aku akan berikan itu kepada siapa saja aku berkenan. Apa kata Yesus Bapak Ibu saudara-saudara? Ada tertulis, hanya kepada Tuhan Allah saja aku sujud dan menyembah dan berbakti kepada Dia. Iblis tidak putus asa. Iblis terus mencobai Yesus. Dan pencobaan yang terakhir dia katakan, ketika Yesus dibawa ke atas bubungan dan dia berkata, jatuhkanlah dirimu, ada tertulis malaikat-malaikat Tuhan akan menatang engkau dan kakimu tidak akan terjatuh dan menyentuh tanah. Apa jawab Yesus Bapak Ibu saudara-saudara? Janganlah engkau cobai Tuhan Allah. Bapak Ibu, pencobaan di padang gurun ini merupakan pencobaan yang kita melihat bahwasanya Kristus Yesus sanggup melawan, sanggup melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan Allah. Kalau kita lihat ayat terakhir, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur dan dia menunggu waktu yang baik. Bapak Ibu lihat, iblis sekalipun pun menunggu waktu yang baik kapan bisa Yesus dicobai. Yesus sekalipun yang sudah Tuhan dicobai oleh iblis. Apalagi kita manusia yang lemah. Peluang iblis merasuki pikiran kita, menggoda kita dan merayu kita untuk berjalan di kehendaknya sangatlah besar. Apa kata Yesus Bapak Ibu di dalam Markus 14 ayat 38? Roh penurut tetapi daging. Oleh karena itu berjaga-jagalah dan berdoalah agar engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, persekutuan yang baik dengan Tuhan, maka pencobaan itu akan terus menghampiri kita. Akan peluang kita jatuh ke dalam dosa akan semakin besar. Paulus pernah berkata dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 18, Bapak Ibu saudara-saudara, orang percaya harus memiliki perlengkapan senjata rohani. Berikat tinggalkan kebenaran, mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan berdoa. Itu senjata yang bisa membuat kita kuat dan bertahan dalam godaan iblis. Sekalipun kita harus mengalami kesusahan. Terkadang Bapak Ibu, banyak orang percaya yang tidak mau hidup susah, mau kaya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mau kaya tapi tidak mau bekerja keras dengan melakukan praktek-praktek yang salah di hadapan Tuhan. Salah satu contoh kecil, membungakan uang. Kaya sejenak Bapak Ibu, iblis juga menawarkan kekayaan. Tetapi ketika kekayaan itu kita ambil, kita peroleh bukan karena kuasa Tuhan, maka kekayaan itu bisa hilang sekejap. Dan kita yang merasakan dosa dari apa yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu hati-hati. Iblis menawarkan kemewahan, iblis menawarkan kesejahteraan, iblis menawarkan kesuksesan. Tetapi bagaimana kita bisa melawan itu dengan perlengkapan rohani yang ada dalam diri kita? Ketika kita memiliki jabatan, ketika kita memiliki pelayanan dalam gereja, ketika kita apapun yang dipercayakan kepada kita, iblis akan terus menyerang kita dan mengikuti kita, dan kapan kita lengah, iblis akan gunakan waktu itu agar hidup kita tidak memuliakan Tuhan, tetapi mengikut si jahat. Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika kita terlena,
Ketika kita lengah, maka peluang sangat besar. Sedangkan iblis katakan kepada Yesus pada saat itu, dia akan mencari waktu yang baik untuk mencobai Yesus kembali. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak memiliki perlengkapan rohani, senjata rohani? Apakah kita tidak melakukan apa yang didengarkan Yesus, berjaga-jaga dan sambil berdoa? Jika kita tidak jatuh dalam pencobaan, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak kuat. Kita adalah orang yang lemah. Tanpa Tuhan, kita akan ikut oleh jahat. Kita akan terus digoda oleh jahat. Karena Bapak Ibu, dunia tidak senang kalau kita taat dan setia kepada Tuhan. Dunia akan terus meracuni dan merasuki pikiran kita. Bagaimana kita meninggalkan Kristus dan mengikuti? Waspadalah Bapak Ibu, jangan lengah. Perlengkapi diri kita dengan senjata rohani, berdoa, membaca firman, bersekutu dengan Tuhan, sehingga hidup kita boleh berjaga-jaga agar kita berdoa. Bapa dalam Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Ajari, mampukan dan kuatkan iman kami Tuhan, untuk melawan keinginan-keinginan daging kami, untuk melawan keinginan-keinginan si jahat yang akan mempengaruhi hidup kami untuk tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kuasa